Jumpa lagi sahabat SDP. Kali ini saya akan membahas tentang jalur akademik dan jalur vokasi. Jadi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita tahun 2003 ingat saya dibahas tentang jalur akademik dan jalur vokasi. Dan banyak orang berasumsi bahwa jalur akademik posisinya lebih tinggi daripada jalur vokasi. Sehingga jalur vokasi kurang diminati. Padahal menurut saya seharusnya jalur vokasi dan jalur akademik adalah jalur yang saling melengkapi. Lalu bagaimana sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa jalur vokasi kurang diminati? Itu yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Ya, kita bahas bersama-sama. Ya, pembagian jalur vokasi dan jalur akademik dimulai setelah lulus dari SMP. Jadi, siswa yang lulus dari SMP, mereka bisa memilih jalur apa yang akan diminati. Bisa jalur di akademik atau jalur vokasi. Mereka yang memilih ke jalur akademik, maka akan melanjutkan ke tingkat SMA. Sedangkan mereka yang memilih untuk berada di jalur vokasi akan melanjutkan ke tingkat SMK. Sebenarnya di tingkat SMK ketika mereka lulus, mereka bisa langsung bekerja. Tetapi mereka juga bisa melanjutkan lagi kuliah di perguruan tinggi. Nah, kalau jalur akademik ini akan bermuara ke universitas yang mengembangkan keilmuan sehingga mendapatkan juga gelar akademik, maka teman-teman yang bergerak di jalur vokasi di tingkat SMK, setelah lulus SMK bisa melanjutkan ke kuliah juga perguruan tinggi setingkat dengan politeknik dan nanti akan mendapatkan juga gelar vokasi. Jadi sebenarnya dua-dua mendapatkan gelar. Jalur akademik menekankan pada sisi teoritis karena memang ide dasarnya adalah mendidik mereka untuk bisa mengembangkan ilmu. Jadi ada banyak konsep-konsep yang harus diberikan dan diajarkan. Sehingga seharusnya lulusan dari program akademik ini akan berkarir di jalur akademik. Misalnya menjadi guru, menjadi dosen, menjadi peneliti, dan sebagainya. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan bekerja di luar jalur itu. Tetapi fokus utamanya adalah pada jalur akademik dan berkarir di jalur akademik. Dan oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi yang di jalur akademik akan juga diberikan gelar yang namanya gelar akademik. Jalur vokasi menekankan pada sisi praktikal skill, kemampuan praktikal yang bermuara ke industri di dunia praktis seperti itu kira-kira. Dan secara umum memang lulusannya nanti akan masuk ke jalur non-akademik. Maksud saya pekerjaan-pekerjaan di dunia non-akademik. Jadi bisa industri jasa atau industri manufaktur atau bekerja sendiri ya, tapi di luar jalur akademik biasanya. Dan jenjangnya di Indonesia dari jenjang D1, D2, D3, D4. Dulu hanya ada 3. D1, D2, D3. Tetapi seingat saya sekitar mulai tahun 2000-an sudah mulai dibuat program D4 yang disetarakan dengan program S1. Karena disetarakan dengan program S1, maka lulusan dari program D4 juga diberikan gelar vokasi namanya. Diberikan gelar berupa sarjana terapan atau sarjana sains terapan. Masyarakat di Indonesia menilai kecerdasan seseorang berdasarkan kemampuannya di dunia matematika, di dunia sains, dan penguasaan bahasa asing. Dan bagian ini merupakan bagian yang tidak terlalu ditekankan di dalam jalur vokasi. Sehingga timbul asumsi, timbul sebuah pandangan, atau secara umum kita ada sebuah stereotip yang mengatakan bahwa mereka yang memilih jalur vokasi adalah mereka yang tidak cerdas atau mereka yang dinilai kurang pandai. Ini menjadi sebuah kendala tersendiri. Dan ada yang mengatakan juga bahwa jauh lebih keren kuliah di jalur akademik karena mendapatkan gelar akademik yang juga katanya
katanya gelarnya juga keren seperti itu. Lalu bagaimana fakta dengan jalur vokasi? Menariknya adalah jalur vokasi sebenarnya adalah jalur utama yang menyediakan pekerja, menyediakan pegawai, karyawan untuk banyak industri yang ada di Indonesia, yang katanya sekarang ini kita sedang mulai bergerak ke arah industrialisasi. Nah, permasalahannya adalah karena stereotip bahwa mereka yang masuk di jalur vokasi adalah dianggap sebagai siswa yang kurang pandai, maka jalur vokasi ini kurang diminati. Nah, ini sesuatu yang juga aneh gitu ya. Padahal ini ada jalur yang sungguh-sungguh menyediakan tenaga terampil yang dapat langsung dipakai oleh dunia kerja. Selain itu juga penyedia kerja secara umum masih kurang menghargai mereka yang memilih jalur vokasi. Sehingga karena alasan ini pula ada begitu banyak lulusan dari SMP yang memilih untuk masuk ke jalur akademik, masuk di SMA, kemudian kuliah. Padahal sebenarnya mereka tidak punya keinginan untuk berkarir nanti di bidang akademik atau menekuni hal-hal yang sifatnya teoritis. Oleh karena itu, anak-anak dari SMP ini begitu lulus dari SMP, mereka memilih masuk di SMA, bukan masuk di jalur SMK. Dan lulusan SMA berarti mereka tidak akan siap untuk masuk dunia kerja dan mereka harus kuliah. Nah, karena mereka harus kuliah, mereka memilih jalur akademik, maka mereka akan diberikan muatan-muatan yang sifatnya konseptual, sifatnya teoritis yang memang idenya adalah untuk mengembangkan keilmuan. Sedangkan kemampuan praktisnya diberikan tetapi bukan dalam skala yang banyak seperti itu. Nah, jadi ini sebuah paradoks. Artinya apa? Siswa lulusan SMP memilih masuk ke jalur akademik yang seharusnya belajar lebih banyak hal-hal yang bersifat teoritis dan mereka tahu itu, tetapi mereka justru menuntut program studinya di mana mereka kuliah untuk memberikan lebih banyak kemampuan praktis yang seharusnya mereka bisa pelajari di SMK atau mereka bisa pelajari di program D4 misalnya. Tetapi ini tidak dilakukan. Sebuah paradoks yang saya sendiri juga tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya ingin bertanya kepada sahabat SDP yang saat ini sedang kuliah di jalur akademik di program S1 gitu ya. Apa yang membuat Anda untuk masuk di jalur akademik, masuk di jalur S1, lulus SMP, masuk di SMA, kemudian kuliah di jalur S1 gitu? Apakah pemilihan ini terkait dengan stereotip yang ada di masyarakat atau karena masalah gelarnya? Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda alami saat ini, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi, apakah Anda juga mengalami paradoks seperti yang saya sampaikan tadi? Jadi, tidak ingin masuk di jalur akademik, gitu ya, lebih suka hal-hal yang sifat praktis, tetapi memilih di jalur akademik yang banyak belajar tentang hal-hal yang konseptual dan teoritis. Jika Anda, sahabat SDP, yang sekarang ini sedang kuliah di jalur D1, D2, D3, atau mungkin di jalur D4, apa yang menjadi pertimbangan Anda untuk memilih jalur ini? Mungkin Anda dulu setelah lulus dari SMP, masuk di SMA, dan kemudian setelah lulus dari SMA, berpikir masuk aja ke jalur vokasi di program diploma D1, D2, D3, atau D4. Ketika Anda memutuskan untuk masuk ke program diploma ini, apakah Anda juga menghadapi gitu ya pandangan miring dari masyarakat terkait dengan stereotip yang tadi saya sampaikan? Stereotip yang mengatakan bahwa mereka yang memilih jalur vokasi biasanya adalah mereka yang kurang cerdas. Dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin 5 tahun terakhir ini, mungkin
mungkin, saya tidak bisa memastikan, pemerintah mencoba untuk mempromosikan gitu ya, mencoba untuk mempromosikan program vokasi ini, jalur vokasi ini di SMK terutama dengan sebuah slogan, sebuah tagline yang disebut sebagai SMK Bisa, seperti itu. Di dalamnya berarti termasuk dengan program D4 yang sudah disetarakan dengan S1. Jadi kalau dulu ada D1, ada D2, ada D3 dan berhenti di situ dan tidak ada gelar namanya gelar sarjana seperti itu, maka di program D4 pemerintah di dalam peraturan di dalam Undang-Undang Sisdiknas memberikan gelar vokasi di program D4 yang nama sarjana terapan atau sarjana sains terapan. Dan saya menduga ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menarik minat mereka yang ingin belajar di jalur vokasi dan juga ingin mendapatkan gelar vokasi yang namanya juga gelar sarjana. Tetapi menurut saya hal ini tidak akan ada gunanya tanpa dukungan dari masyarakat. Artinya stereotipnya mesti dihilangkan begitu. Dunia kerja juga mesti bisa menghargai lulusan dari program D4 ini. Program pendidikan vokasi juga merupakan program yang cukup populer di Eropa. At least gitu ya, paling tidak itu yang saya amati ketika saya sempat ada di Belanda 1,5 tahun dan sekarang ini saya ada di Finlandia. Program vokasi merupakan program yang cukup diminati gitu ya. Kemungkinan besar karena memang tidak ada semacam stereotip dari masyarakat terkait dengan mereka yang memilih untuk masuk di jalur vokasi ini. Dan bahkan juga lulusan program vokasi juga ada yang mendirikan usaha sendiri, mendirikan perusahaan kecil gitu ya, yang perusahaan jasa, misalnya jasa instalasi listrik, jasa terkait dengan pemasangan plumbing misalnya, seperti itu. Ini adalah mereka melakukannya setelah mereka lulus gitu dari program vokasi, sehingga tidak dibatasi bahwa mereka yang bisa membuat usaha sendiri adalah mereka yang masuk di jalur akademik. Tapi kenyataannya di sini cukup banyak jalur-jalur vokasi yang diminati dan menghasilkan banyak entrepreneur. Menarik sekali. Ada satu hal gitu ya, ada satu hal yang saya kelewatan. Jangan-jangan ada di antara sahabat SDP yang selama ini gitu ya belum pernah mendengar tentang konsep jalur akademik dan jalur vokasi. Menurut saya dapat coba ditanyakan ke guru BP atau guru BK yang di SMP ya, gitu ya. Karena kalau di SMA udah terlambat gitu ya. Tapi boleh juga kalau mau tanya, silakan tanyakan apa itu jalur vokasi, apa itu jalur akademik. Dan itu menjadi sebuah bahan pertimbangan yang dapat dipikirkan. Jika Anda, sahabat SDP, adalah orang tua, bagaimana pendapat Anda tentang jalur vokasi? Apakah memang jalur vokasi ini hanya diperuntukkan buat mereka yang tidak mampu secara akademik? Jadi lebih baik dikirim aja jalur vokasi, tidak perlu belajar hal yang sifatnya teoritis dan sulit-sulit seperti itu. Belum tentu, karena di jalur vokasi pun mereka dilatih keterampilannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika Anda sahabat SDP yang juga merupakan milik usaha, gitu ya, penyedia lapangan kerja, bagaimana Anda melihat program vokasi yang sedang dikerjakan di Indonesia? Jika Anda kurang puas, menurut saya Anda bisa menghubungi Direktorat Jenderal Program Pendidikan Vokasi yang ada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada kita hanya mengatakan ini tidak berkualitas, ini tidak baik, kurang pas sebagainya tanpa memberikan solusi yang tepat. Itu bahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.